Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi. Yang saya hormati seluruh kru pengurus dari pengajian Asyifa Online yang semakin hari insya Allah diberikan karunia oleh Allah kesehatan lahir batin. Yang saya hormati asatid semuanya, pengampu pendamping setia jamaah kajian Asyifa dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang tiap pagi online Zoom-nya masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat insya Allah. Karena sesungguhnya apapun yang kita dilakukan di dunia ini tidak lain tujuan adalah untuk menuju keabadian. Sekarang ini kita menanam-nanam, insya Allah kita tuai nanti di akhirat. Karena itu dalam kondisi apapun, ayo tetap semangat mensupport dan terus mensupport. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan dari materi yang kemarin. Mudah-mudahan masih ingat panjenengan. Masih ingat materi yang kemarin. Jadi, kemarin saya ambil topik yang sama dengan ini, yaitu berbukanya rohani dan jasmani, berbukanya jiwa raga kita. Lalu sebelum menyambungkan kemarin itu, mudah-mudahan ini masih ingat materi yang kemarin. Khawatirnya materi kemarin itu dilupakan. Ringkasnya ya, Bapak Ibu, ringkasnya. Seseorang itu kalau mendengar rohani mesti jasmani, mesti ruwet, bingung membahas rohani dan jasmani. Jasmani itu sudah selesai, kita semua tahu. Rohani juga selesai, semua kita tahu bahwa nggak usah dibahas. Karena rohani itu rahasia Allah. Nah, jasmani itu terus kebahas sampai sekarang. Sehingga ilmu kedokteran terus berkembang karena jasmani. Lah yang ada lagi yang kemarin saya sebut misteri itu jiwa. Di mana letaknya jiwa itu, Pak? Jiwa itu nafsun dalam Al-Quran itu. Dan perlu diingat bahwa kemarin juga saya sampaikan panjenengan pirengnya dengan baik loh ya. Ini perkara jeruan. Ketika Allah mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang itu apa yang dipanggil oleh Allah? Jiwanya. Kenapa kok tidak dipanggil jasadnya, badannya? Ya ayat Tuhan jismil mutmainnah, atau ya ayat Tuhan ruh. Enggak dipanggil itu. Tapi anehnya Allah memanggil nafsu, nafsun, diri, kepribadian diri seseorang. Itu yang dipanggil oleh Allah. Nah, di situ ada label nafsul mutmainnah, nafsul ammara, nafsul lawwama, dan seterusnya di surat Al-Qiyamah ayat 2 itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwama, sampai Allah sumpah perkara nafsul lawwama. Sampai Allah sumpah wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Sampai sumpah itu berarti kan kita harus memperhatikan itu. Ada Allah sumpah tentang roh? Enggak ada. Ada Allah sumpah tentang jasad? Tidak ada. Tapi Allah bersumpah tentang jiwa. Wa nafsin, dan demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Coba. Karena itu kalau orang itu tidak mau merawat jiwanya dengan baik,
maka akan gampang stres, pusing. Kenapa? Karena jiwa inilah yang sebenarnya harus kita perhatikan. Keinginan itu, senang, susah, bahagia, keinginan apa saja lah. Itu semuanya urusan jiwa. Urusan nafsu. Siapa-siapa yang tidak memperhatikannya dengan baik, maka sering ada orang sakit jiwa. Sakit jiwa itu kan lebih parah daripada sakit badan. Nggak ada sakit roh, nggak ada. Karena roh itu hanya untuk menghidupkan. Nah, kan begini kemarin saya sampaikan. Bahwa badan kita ini onggokan daging dan tulang gitu toh. Onggokan daging dan tulang saja. Andaikan tidak ditiupkan roh yang nggak bergerak. Bangkai tidak bergerak. Karena siapa-siapa yang mengidolakan badan, maka dia rugi. Karena ketika diambil rohnya, maka tidak bergerak. Bahkan seluruh sel-sel itu mati seketika. Darah itu menggumpal seketika. Daging pun tidak lama lagi membusuk. Karena ditinggal oleh ruhnya. Adanya ruh itulah. Maka darah itu masih encer mengalir ke otak, ke kaki, ke otak, ke kaki, terus dipompa oleh jantung. Roh itu. Itu yang menurut kesehatan sampai teknologi terbarukan dari kedokteran itu. Ketemu semuanya. Ini, sel ini, dan seterusnya. Kalau panjenengan berpikir lebih unik lagi ya. Ketika ada kaki itu separuh diamputasi sampai lutut. Yang kaki tadi itu ada rohnya, dipegang ini terasa. Lalu roh itu kemana setelah diamputasi, roh yang ada di kaki itu? Kok masih hidup orangnya? Lah kakinya ini kok tidak hidup. Lalu roh itu diletakkan oleh Allah di mana? Sumber pengetahuan itu hanya Allah yang tahu. Dan kita tidaklah diberitahu kecuali sedikit sekali pemberitahuan itu kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu Bapak Ibu, ketika ada orang yang gampang stres, berpikir itu gak normal, ya, terus dia tidak mampu menguasai diri, disinilah letak jiwa yang dikuasai oleh makhluk yang namanya jin. Ini kalau dijelaskan tambah jauh lagi, yang akhirnya orang itu bicara. Bicara itu tak disadari, tak ini, apa ini namanya? Tak nyambung dengan pikirannya dan hatinya. Bicaranya itu apa ya, nggak bisa dipahami, nggak nyambung antara kata satu dengan kata yang lain, nggak nyambung. Berarti dalam diri seseorang itu sudah tidak dikuasai lagi oleh dirinya, tapi dikuasai oleh jin, makhluk lain. Sehingga menjadi stres, bahkan menjadi gila. Allahu Akbar. Karena itu, wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsala ammaratun bisu'i ila ma rahima rabbi. Siapa yang bisa menstabilkan nafsu jiwa itu? Allah, Bapak Ibu. Kasih sayang Allah. Ada tak orang yang punya penyakit stres, depresi, atau gila? Nggak ada orang yang berkeinginan gitu jika normal. Tetapi kalau ajaran Allah itu disepelekan, tidak dicari sumbernya, tidak dicari hikmah-hikmahnya, maka akan mudah sekali terombang-ambing dunia yang semakin mengerucut pada akhir zaman. Setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia pusing dengan sendirinya, dia bingung tanpa dia tahu sebab bingungnya. Dia bingung juga tak tahu kemana saya harus ngobrol, ngomong, cari obat, dan lain sebagainya. Maka ayat itu berlaku, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi. Monggo Pak Kodar boleh diterjemahkan surat Yusufnya itu. Pak Kodar, siap ya? Injil Pak. Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Surat Yusuf ayatnya ayat yang ke-53.
Ayat yang Iya. ke-53, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa daya kita, Bapak Ibu? Nafsu itu pemilik sejatinya adalah Allah. Lalu diteteskan di badan kita, di rohani kita, di diri kita. Diteteskan untuk agar kita itu berkeinginan, bercita-cita, mengetahui program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek program dunia, jangka panjang untuk kehidupan abadi akhirat. Jika itu tidak tertata dengan rapi, tidak diingat dengan sebaik-baiknya, maka seseorang akan baru ingat ketika ada di ujung usia. Ya Allah, saya ini, belum itu, belum itu, dan sebagainya. Ternyata transport di kehidupan akhirat belum didapatkan. Sedikit saya sampaikan. Rasulullah itu diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku beri umat Muhammad itu 2 cahaya. Kan gitu panjenengan pernah dengar kan? 2 cahaya yang akan menerangi 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bilang, tanya, ya Allah, apa 2 cahaya itu dan apa 2 kegelapan itu? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, 2 cahaya itu yang pertama adalah cahaya Ramadan dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Untuk menerangi kegelapan yang ada di alam kubur dan kegelapan di akhirat. Kalau kita berpikir logis ditambah dengan keimanan yang kita miliki, pasti ngeri Bapak Ibu. Di alam kubur yang gelap itu, di akhirat yang gelap itu tanpa sinar. Lalu datanglah Al-Quran, datanglah puasa kita Ramadan itu untuk menyinari kegelapan itu. Setelah itu bahagianya, betapa bahagianya kita mendapatinya. Wes, itu hanya mukadimah mengingatkan kemarin. Mengingatkan materi kemarin. Kalau panjenengan mempelajari secara seksama jasmani yang tadi saya bilang itu jiwa yang tadi itu panjenengan pasti nanti mendapatkan atau memperoleh ilmu ahli jiwa, psikolog kejiwaan. Dan ada sebuah buku yang mungkin panjenengan pernah lihat, Psikologi Al-Quran. Panjenengan bisa telaah sedikit-sedikit kenapa Al-Quran itu bisa merubah psikologis manusia yang tadinya itu nggak stabil jadi stabil. Jadi kalau tadi pagi ngaji loh panjenengan memang yang dihadapi itu emak-emak milenial. Jadi kita nggak mengetati gitu, tidak. Beda dengan kalau yang muda-muda, anak-anak mahasiswa, oh beda. Haji lidahnya ini, bibirnya menceng kanan, menceng kiri harus pas. Apalagi guru Al-Quran. Tashih guru Al-Quran. Ya lebih ketat lagi. Mungkin bisa mengulangnya berkali-kali sampai pas. Lah kalau panjenengan itu koreksi terus diulang ke kali, 4 kali, 5 kali. Yang lain gak keduman. Ya wes lumayan alhamdulillah. Yes. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah saya ya Allah. Jadi wis pokoknya gak error nemen-nemen ngene wis. Oke. Leres Ustaz. Alhamdulillah. Ya Rahman ya Rahim. Pokoknya wis error nemen loh. Stop dan sebagainya karena salahnya jali namanya. Khotok jali.
Kalau khotoknya, salahnya khofi, ringan, dan itu tidak ada perubahan arti dan lain sebagainya, yang itu masih wajar di usia yang sweet-sweet gitu, itu nggak ada masalah, insya Allah. Ya, itu sudah mendapatkan wayatata tahu bihi fahuwa ajron, ini ada hadisnya sendiri. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu, kenapa saya geser pemahaman, saya dahului pemahaman jasmani, rohani, dan jiwa. Karena di sini ada hubungannya. Berbukanya jasmani ini. Oke, ini baru materinya ini. Terinspirasi dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Liswa ini farhatani. Orang yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan. Wes ini balik-balik kita dengar. Tapi saya sebenarnya terinspirasi itu. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, atau farhatun indal futur, hadis yang lain, farhatun inda liqa'i rabbi. Ini hadis Muslimnya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi 2 kegembiraan jasmani, rohani, atau mungkin jiwa kita itu 2 kegembiraan. Yaitu kegembiraannya saat berbuka. Saat berbuka itu bisa jadi buka itu maksudnya adalah maghrib itu. Tapi bisa berarti berbuka itu adalah saat hari raya Idul Fitri. Ini panjenengan tidak boleh kok memahaminya hanya berbuka, senang buka, ono es, iki yo, akhir gak kepangan kabeh. Kenapa? Karena hanya kedapatan satu sisir roti atau teh, ya, udah selesai. Keinginan yang lainnya sudah selesai. Tetapi indal futur fitri itu bisa jadi maksud yang lain dari hadis ini. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika sampai puasanya itu berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Iya, dengan gemuruh takbir itu ya. Itu kan gembira, Pak, senang. Senang sekali. Katanya mendapatkan kemenangan. Gitu. Kenapa itu? Karena analognya bersamaan dengan itu adalah Perang Badar menang, gitu loh. Nyambungnya ke sana. Karena Perang Badar waktu itu Ramadan panas-panasnya, gitu. Poso-poso, panas, masing-masing sudah tak berdaya dalam hal kekuatan fisik. Lo coba. Tetapi Allah memenangkan dengan caranya. Saat itu benar-benar riyoyoning itu, Pak. Wah, dulu enggak terukur menang yang luar biasa dengan pendekar-pendekar Quraisy. Itu luar biasa. Sehingga mereka itu mengalami kegembiraan itu dengan berbuka, dengan hari raya, dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata di samping kita mendapatkan asupan rohani jiwa tenang kita, juga mendapatkan asupan secara jasmani karena telah selesai melaksanakan ibadah ritual yang belum pernah ada pada sebulan penuh itu dilakukan sebelum-sebelumnya. Menjadi jahiliyah, nggak kepikir kok ada puasa. Nggak kepikir sebulan penuh puasa seperti ini, nggak kepikir. Lalu ada kesenangan berikutnya yang ini lebih luar biasa lagi. Kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Saya pernah membaca satu riwayat di mana ya, saya itu kelupaan ya. Itu begini, Bapak Ibu. Ada orang yang sering mengatakan betapa luar biasanya ya berjumpa dengan Allah itu. Sampai kenikmatan surgawi itu ditinggal begitu saja keleleran. Hanya sekedar melihat Sang Khalik pencipta. Lalu ada seorang ulama itu bilang begini. Ya Allah, saya tidak melihatmu, ya tidak apa-apa. Karena keagunganmu, justru engkau melihatku, menjadikan nilainya jadi rendah. Karena saya ini apa? Hanya terbuat dari tanah, ya, tak berdaya, ibadah pun juga tidak seberapa. Lalu ingin bertemu denganmu, apa dayaku
menjumpaimu, hanya menurunkan derajatmu, ngelek-ngelek nih panjenengan saja. Saya itu kalau ketemu ngelek nih jenengan saja. Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, penguasa jagat raya ini. Tidak apa-apa saya tidak melihat. Sampai ada yang mengatakan demikian. Tapi ya, lihat Pak Dewe ya gak wani Pak. Bu, ngomong niku gak wani. Lagi ulama besar mengatakan begitu. Karena melihat manusia model Mukhtar ini, Allah pun juga mau menampakkan diri di wajahku, wajahnya Mukhtar. Loh, merendahkan derajat ketinggian Allah saja. Tidak apa-apa, yang penting ya menikmati indah karunia keridhaanmu. Diridhoi saja saya itu sudah senang. Tak melihat pun tidak apa-apa. Sampai begitu loh orang itu. Tapi saya tidak bilang begitu. Saya hanya menceritakan ulama-ulama tersohor pada masa lalu. Panjenengan bisa, buku saya itu digrogoti sama rayap itu. Kelupaan, saya tidak menyimpan dengan baik. Jadi itu isinya buku itu tentang ahli sufah. Ahli sufah itu ya orang-orang yang apa itu ya? Orang yang mengabdikan dirinya untuk ketaatan kepada Allah tanpa pamrih. Terus kalau kita itu mengejar derajat-derajat orang-orang solih itu kayaknya masih jauh Bapak Ibu. Mengejar derajatnya syuhada tambah jauh lagi. Mengejar orang-orang siddiqin tambah jauh lagi. Ma'aladina an'amallahu alaihim nan nabiyina wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Lek ngejar orang-orang solih itu mungkin ya rada-rada iso ngandol-ngandol titik. Ada mana itu mengejar syahid Palestina. Derajat kita belum sampai ke situ. Apalagi mengejar orang-orang siddiqin. Apalagi mengejar Nabi Rasul. Tambah jauh lagi, tambah jauh. Kalau umpamanya kita itu apa namanya mentadaburkan diri sampai ke jenjang-jenjang begitu itu Pak, Bu, lemes. Tidak ada apa-apanya diri kita itu. Tidak ada apa-apa. Lemes badan ini. Sehingga mohon kepada Allah kekuatan dan kemampuan untuk taat. Karena la haula wala quwata illa billah. Nah ini dari dua kalimat ini berbukanya jasmani dan rohani. Lalu Bapak Ibu, ini biasa, ini umum ya. Nah ini umum di tayangan. Kenikmatan futurnya jasmani. Kenikmatan bukanya jasmani. Yang pertama itu lapar Bapak Ibu. Ditawari mergo gak luwe, gak kira gelem. Enak. Alah, wis wareg aku. Lho, incip ae lho, incip. Wis aku wis wareg. Malah aku gak enak wetengku. Karena lapar. Yang gak enak itu jadi enak. Sehari-hari tidak puasa panjenengan. Ada orang ngasih bungkusan dari mana gitu. Jumatan pemanya itu. Gak usah. Bungkusan. Ayo lek poso ngene iki. Bungkusan teko masjid iku rasane enak, diteri ku. Enak. Kenapa? Lapar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lapar kita ini belum seberapa. Hanya sehari mungkin 16 jam saja. Ya toh? 16 jam. Laparnya saudara kita yang di tempat lain, di Ghana sana, di Palestina sana, itu tidak hanya sehari, Pak, seminggu, 3 hari, 4 hari. Betapa hanya setetes air yang bersih sampai di lidah, di mulutnya, itu menjadikan melek lagi, hidup lagi diri seseorang saudara kita yang tertimpa itu. Karena lapar itu. Yang kedua, itu karena sehat. Jadi nikmatnya
makan nikmatnya buka itu karena jasmani lagi sehat. Walaupun didatangkan makanan enak. Lah ilate pahit. Gak enak. Rasanya asin. Loh, asin piye mau iku kesenengane. Gak enak asin. Wes gak usah. Padahal itu tadi berkeinginan dia. Tapi karena ndak sehat. Yang ketiga Bapak Ibu, selera. Lagi selera itu wes. Wah, sudah ambil sana, ambil sini. Lagi selera. Yang keempat, idola. Favorit. Ini ada salad buah. Bagi mak-mak itu kan ya seneng salad buah itu. Kalau disuruh kekel-kekel itu kayak bulet nih nanggone gini muter sana muter sini gak selesai-selesai terus ditelan ngono. Tapi dikai salad buah ngono, wah seneng idola set 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 selesai. Enak, lek ono meneh sakjane nek oleh njupuk meneh tapi rada sungkan. Oh. Lagi idola, lagi seneng, lagi in, favorit. Apalagi ada buka iku ono otak-otake, ono kecape. Ngono kuwi sisi-sisi wis bahas panganan. Ya pancen materi ini ora apa-apa, bahas tok kok gak mokel. Yang berikutnya Bapak Ibu, bersama-sama. Bapak Ibu kalau makan bersama itu berbeda. Timbangannya kakeduman, tak cukup dhisik. Timbangannya kauman, wes tak dan seterusnya. Lalu ada kebersamaan. Seperti makan ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran orang-orang yang ada di surga itu berhadapan-hadapan. Gitu. Terus di tengahnya itu ada makanan yang bermacam-macam dan bisa ditarik mejanya itu diputer-puter mejanya kalau kepinginnya di sana diputer gitu ya kan ada gitu itu mejanya itu yang bisa diputer-puter gitu makanannya itu wes enak bersama-sama jadi royoan muter saya pernah tahu itu loh ngapunten sampai saya kan pernah menceritakan di Saudi itu diajak mampir ke rumah orang Saudi yang asli. Asli rumah Saudi itu jelek dari luarnya, tapi leks dalamnya. Sofanya yang serba lembut. Makanannya itu tadinya saya datang itu tidak ada bersih di meja itu. Begitu saya datang dan orang-orang yang mengajak saya datang, makanan yang namanya pastel itu, Bapak Ibu, jangan bilang pastelnya sini ya yang besar itu pastelnya sana itu besarnya itu sepiring besarnya itu sepiring wes ukurannya umum gitu itu para tamu habis saya ketenggengan saja tak lihat ketenggengan saja ya Allah masih bareng-bareng wong akeh tapi aku ini gak kuat nih sampe ini ngentekno engko tak pangan separuh malah gak happy gak hormat setelah itu Bapak Ibu diambil semua piring-piring tadi termasuk piring saya yang ono pastel sak piring iku mau gedene. Diganti lagi makanan yang lain. Roti-roti Maryam yang ada kuah-kuahnya gitu. Nah, ini ya. Tak makan sedikit gitu wis. Habis itu diambil lagi gitu itu orang-orang sebelah-sebelah saya rotinya nyentek. Oh, saya itu ya enggak habis roti Maryam. Kalau roti Maryam panjenengan sudah tahu roti Maryam sana itu ya. Ya pasti nanti kalau umpamanya saya makan dan saya habiskan, pasti seharian enggak makan karena mekar dalam perut. Cari lagi, taruh lagi, lalu diambil lagi. Dan yang nyajikan itu nggak ada ibu-ibu itu, semua laki-laki. Diganti lagi. Terus minumannya itu ini lagi disuruh nuang sendiri. Ternyata di bawah meja itu makan apa minuman itu full, mulai jus apel, jus jeruk, jus anggur, jus mangga itu tinggal ambil, dipersilakan untuk ngambil. Waduh, masya Allah. Ngono iku yo ngambil kabeh lho Bapak Ibu. Srot-srot ngombe glek-glek. Masya Allah saya itu ketenggengan. Masih bareng-bareng rek tapi ngene iki ya gak cukup. Wetenge wong Indonesia kena sego pisan wis kelenger. Nang kono iku dibaleni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wis perkara futurnya jasmani.
Ya, futurnya jasmani. Senangannya apa? Lalu yang berikutnya Bapak Ibu. Ini istilah aja. Tetaplah berpuasa walaupun telah berbuka. Panjenengan insya Allah sudah tahu ya. Tetaplah berpuasa walaupun telah berbuka. Panjenengan uraikan sendiri ya. Langgo lek gak jelas yo ngobrol-ngobrol minggu depan pertanyaan nanti. Tetaplah berpuasa walaupun telah berbuka. Oke, panjenengan insya Allah paham. Sekarang berbukanya rohani Bapak Ibu. Berbukanya rohani. Panjenengan sudah pirsa bahwanya berbukanya rohani ya ayat-ayat yang kita sampaikan sebagaimana itu Pak Qadar surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sampai di situ aja terjemahkan nanti. Ayo sih, monggo Pak Qadar. Ini 185 Bang. Oke. Ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Cukup. Karena itu, oh gitu Pak. Ya, sampai di situ aja. Kata petunjuk itu bisa berarti adanya tuntunan, adanya cahaya, adanya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan dan syariatnya, kita jadi mengerti harus apa berbuat. Kalau sudah kata Allah begini, pastilah begitu nanti, begini dan seterusnya. Dengan berbuat itu berarti dengan ilmu, maka sebenarnya tak kita sadari kita telah mendapatkan cahaya. Dan sumber cahaya itu dari Al-Quran. Maka siapa-siapa yang gampang stres, gampang galau ya, gampang pusing, gampang apa itu ya namanya, kalau ada masalah terus lemes, bisa jadi asupan Al-Qur'annya kurang. Bisa jadi asupan Al-Qur'annya kurang. Kalau orangnya tidak terlalu rajin mencari ilmu, berarti mungkin asupan ilmunya kurang. Ilmu yang saya maksud adalah ilmu Al-Quran. Bagaimana dia menghadapi situasi yang genting. Itu ada yang bisa punya solusi gitu, gampang gitu. Tapi ada yang tidak terlalu genting, biasa saja. Itu langsung drop. Bingung, ada gitu. Jadi jiwanya itu lemah sekali. Ya saya bilang jiwanya lemah. Bukan rohnya lemah. Roh itu nggak ada apa-apa. Roh itu api-api. Wae. Lah, jiwanya lemah, badannya ikut melemah. Lalu jantungnya ini deg 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 deg. Diperisakne nanggone rumah sakit. Nah, dokter, gak apa-apa ya jantungnya gini normal ya. Jetanya normal ya. Normal, gak ada apa-apa jantung. Tetapi yang mempengaruhi detak jantung tadi itu adalah psikisnya. Psikis yang ada di dalam jiwa itu. Karena itu kalau orang itu kalau jiwanya nggak stabil, harus dicari kronologis. Dari kapan dia stres, bingung, takut, dan sebagainya itu. Dan penyebab awalnya apa. Lalu kita hanya bisa memberikan dan motivasi. Gampang itu. Gampang itu. Allah Maha Kuasa kok. Jangan khawatir lah. Kayak gitu itu. Loh masa kamu nggak bisa? Oh biasanya bisa gitu loh. Ayo coba yang bisa ya. Dan itu. Loh di situ itu terus mungkin psikolog, psikiater, kalau mungkin psikiater dan dokter. Ya di samping diberi obat penenang. Diberikan solusi untuk menyelesaikan jiwa yang sakit tadi.
Karena sesungguhnya jiwa yang sakit itu hendaknya ada obat. Lah obatnya itu tadi ini sama sebenarnya. Kenikmatan futurnya jasmani, lapar. Lapar yang dimaksud adalah puasa. Paham ya ini Bapak Ibu ya? Kenikmatan futur itu puasa. Jadi jasmani, ini kok keliru ya saya. Ini rohani. Ini kok keliru jasmani. Ustaz, makanya Jiwa, saya jiwa. Yes. Oke. Kenikmatan futurnya jiwa atau sering disebut rohani yang ada di dalam yang misterius itu adalah lapar. Nah, ketika jiwa itu diajak puasa, kok seneng, menikmati, berarti jiwanya sedang sehat. Memang bergantung di badan. Lek badannya tidak sehat, memang ada kaitannya jiwanya itu ikut-ikut tidak kuat, tidak sehat. Yang kedua sama, ya sehat. Kalau kita menikmati menu jasmani dalam keadaan sehat, mesti tak akeh. Kalau panjenengan sudah biasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ketemu Ramadan, itu kayak dapat asupan baru yang itu memang sudah dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Ana sing Ramadan teko iku, lho cepet ya wis Ramadan. Lah ya kayak ketun lah. Lah ana sing ngono iku. Aku sering krungu. Lho, wis Ramadan yo iki meneh. Ya Allah iki sabar yo. Cepet ya Ramadan gak kerasa. Kata-kata cepet iku ana sing maksude iku kaya apa ya? Ya terheran-heran, ana sing kaya nyesel ngono. Walah cepet wis poso meneh. Sama dengan ketika adzan zuhur berkumandang selesai sholat. Lah kok moro-moro asar wis. Loh, kok adzan asar ya? Cepet teh. Lah iya, lah wong asare zuhure mau cedek asar, kurang setengah jam sholat zuhur. Ya mesti ae dilukne adzan. Lah ngono iku lho getun. Lah rasa seperti itu berarti jiwanya, rohaninya sedang sakit, gak sehat. Karena itu kalau umpamanya kita ini sedang puasa itu terus menikmati gitu ya. Pancet aktivitasnya ngaji, wayahe ngaji ya ngaji. Ya ana ngono iku sing poso iku turu ae nang omah iku. Turu ae enak ngono. Terus alasan ini tidurnya orang puasa itu ibadah loh Ustaz. Yo ibadah terus ya turu terus sampai maghrib. Ibadah terus berarti ya Allah ya Allah. Iya rungokno HP nih ambek merem. Iya Ustaz mambung lo terawih sampai dalu aku terus ngomong ngene-ngene terus saiki lho rada lemes ngantuk ngono ya turu gak apa-apa sing penting wis melek. Apa sih melek? HP nih. Yang ketiga, selera. Karena panggilan iman. Sorry kok panggilan. Panggilan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan ada di rumah itu, di kampungnya, di perumahannya itu. Ada orang, itu loh. Ada orang jualan apa ini tahu campur lewat depan rumah. Jenengan panggil campur. Kira-kira tahu campur sing melaku iku mau mandek no mboten? Mandek. Padahal jenengan tidak memanggil orangnya, tapi memanggil profesinya. Campur. Ngono iku terus wong noleh mandek. Terus jenengan duting lorong ini. Detik lorong ini. Kira-kira tahu campur ku ya wis paham. Lek jenengan iku tuku loro. Kenapa panjenengan kok ngene tok ae wis diladeni digekno rong piring? Karena yakin akan dibayar. Karena dia juga yakin akan membeli
olahannya, yaitu jahu campur. Karena dia yakin jenengan gak mungkin bujui. Bapak Ibu, kan gampang istilah ini. Lalu panjenengan kita semua dipanggil, hai orang yang beriman. Diwajibkan kamu berpuasa. Persoalannya noleh apa mboten. Kalau kita noleh, karena yang memanggil yang maha kuasa Tuhan Allah Azza wa Jalla, dan yakin akan dapat pahala, yakin akan diberikan ketenangan, yakin akan melaksanakan dan mampu melaksanakannya dan seterusnya. Loh, apa Allah tidak membayar? Loh, justru Allah membayar lebih besar. Kok ada orang yang dipanggil gak noleh? Terus ya ngeluyur ae. Ya gak noleh. Ya gak payu-payu campure. Digomo oleh je utuh. Akhirnya seseorang tadi kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak membawa apapun. Dan bukankah Allah menyampaikan dalam firman-Nya surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kan gitu Allah mengatakannya. Ayo Pak Qadar, diterjemahkan sih Pak Qadar surat As-Saff, surat nomor 61. Surat 61. Ayat berapa itu ya? 10 apa berapa itu nggih? Ayat 6, surat 61. Nggih. Ayat berapa? 10 nggih? 9 ya? 10 ya? 10 Pak Qadar, monggo. Nggih, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Lanjut. Terus, Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. terus, Lanjut nih. Ini. ya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan di tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Lanjut satu lagi, 13. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah ayat ini sering kita dengar? Lalu terjadi pembalikan. Kalau kita balik begini. Kenapa ya kok pertolongan Allah itu masih belum ya terasanya? Kenapa kemenangan itu, kenapa kedamaian hati itu belum aku dapat? Kenapa kok saya itu masih gelisah? Kenapa saya kok masih resah? Kenapa kok saya itu masih bingung ya? Kenapa saya itu masih gelisah ya gitu? Itu berarti ujung ayat di awal tadi, ayat 10 tadi, ayat 11 tadi, belum kita memenuhi panggilan Allah dengan sebaik-baik panggilan, noleh dengan seluruh badan. Masih noleh sebelah mata. Bisa jadi begitu kan? Karena kalau ayat 11 itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad sabilillah dengan harta dan jiwa, itu cukup untuk Allah membeli dengan karunia demi karunia yang tadi 5 disebut. Pertolongan, ampunan, surga, ya, terus ketenangan jiwa. Loh, ketenangan jiwa itu Allah yang bikin. Kalau kita menginginkan jiwa itu tenang, SOP-nya dari Allah, karena patron pembuatan jiwa itu tidak kita. Kita tidak tahu. Karena patron pembuatannya itu Allah saja yang membuat. Dan kita tidak tahu, tempat-tempatnya ya tidak tahu. Maka untuk merawatnya jiwa itu harus sesuai dengan petunjuk Allah, nggak ngarang. Lah kalau badan kita ini ada ilmunya, Pak dokter sudah pada tahu. Karena bisa diteliti, bisa dilihat dengan wujud nyata. Bagaimana jiwa? Cari rujukan itu. Cari Al-Quran. Di mana jawaban ini saya itu gini.
Lah kan tinggal melihat saja gitu. Gimana ketaatan keimanan kepada Allah dan Rasulnya? Wong belum taat dan iman kepada Allah dan Rasulnya sudah minta tenang jiwa. Bagaimana bisa? Nah kan tinggal balik begitu. Semestinya orang yang ketika dipanggil Allah lalu menoleh dan memenuhi panggilannya. Beli berapa Pak? Campurnya. Oh beli 2, ada dialog-dialog. Lalu Allah pun ngajak dialog kita. Allah kan tidak butuh laba loh. Allah butuh batin loh mboten. Tapi anehnya Allah mengajak kita berdagang. Karena kita itu sifatnya manusia itu lek gak ono untunge iku gak gelem ngelakoni. Aku itu pirang persen. Lek ngono terus dijawab ya wes sama 5%. Gelem. Wah iki apa iki lillahi ta'ala ya. Luala lillahi ta'ala mau sore gak ono bagian titik-titik. Loh. Sifatnya manusia itu gitu. Loh, Allah itu memberikan jauh lebih. Bahkan ini belumlah didapati di akhirat. Akan bisa dinikmati di dunia. Mudah-mudahan nyambung ini ya. Alhamdulillah, wis husnudzon saya nyambung. Idola senang dengan puasa. Ya, senang dengan puasa. Dan memang seseorang itu begitu. Ya. Jadi kalau umumnya sudah senang puasa itu luar biasa. Dan yang berikutnya sama-sama, bersama-sama. Makan bersama-sama ya enak, ibadah bersama-sama ya. Umpamanya ya, puasa itu satu Ramadan itu loh. Iku lek ijenan ngono wis. Gak kira kelar sabulan. Gak kira kelar. Gak dikonco. Iku lho mbak-mbak iku lho. Mbak-mbak iku lho sing utang poso 7 dina iku lho. Meneh sawal ae aku tak langsung poso pisan. Begitu sawal meneh iku sampai Syakban. Syakban. Baru ketemu Syakban tuh ngelakon seles kepepet. Apa nih sak minggu wis gak kelar dikongkon sak wulan. Mergo bareng-bareng ana kancane. Kabeh meneng gak mangan, wis warung-warung ya pada tutup. Nang omah iku masih ana panganan, gak kira kok diambes embus dimplok, gak kira. Ndak. Karena apa? Seluruh rumah itu nggak ada yang nggak puasa, semuanya berpuasa. Karena bersama-sama itu. Jadi jiwa itu Bapak Ibu diberitahu oleh Allah kepada kita semuanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaron. Nah itu Pak ya. Itu ya, panjenengan kan masih apa ya? Zumar itu ya. Azumar terakhir nih. Nah itu ya, itu. Itu bersama-sama loh itu. Coba diterjemahkan itu. Ayat 73-nya itu. Surat Az-Zumar 73. Nggih, 39. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaladzina Yang 73. Dan orang-orang yang bertakwa, nggih Pak. Nggih. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, bahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Allahu Akbar walillahilham. Walaupun Pak, di hadapannya itu jelas surga. Lek melbu ijenan itu ya tola-tole lho Bapak Ibu. Melbu kok ijenan kayak aku tak sing melbu swarga wae, mboten. Justru nikmatnya itu ada di kata Zumaron itu. Ada di rombongan-rombongan itu. Lah gelem apa jenengan itu nang swarga ki ijenan kono wong blas gelem ta? Ya mau ya aku dhewe ya males apa ijenan kono tole kono kancane mboten.
sak anake, sak bojone, sak dulure, sak koncone, sak pengajiane iku. Lah iso bareng kabeh lho. Apa meneh atik ketemu keluargane. Kanca lawase sing plek itu ngluwi dulure iku lho. Ketemu meneh sak barengan mlebu surga coba. Itu disebut oleh Allah loh ya. Saya ndak ngarang loh ya, itu Quran kok. Nah, terus pertanyaannya kan kenapa kok dibareng-bareng ngono iku? Lah iku Ustaz, nang neraka ya bareng-bareng. Loh, bareng-bareng ke neraka itu lebih ngeri. Lebih ngeri lagi. Lah, bareng-bareng ke surga lebih nikmat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika jiwa kita tahu menu jiwa kita, futurnya jiwa kita, makanan jiwa kita, maka kita pasti akan menjadi nafsul mutmainnah, memiliki nafsul mutmainnah. Lah jiwa tenang itu tidak bisa datang dengan sendiri, ngapunten Bapak Ibu. Mboten saged. Ada asal usulnya. Yang sering saya bilang, beriman. Yang kedua berilmu. Karena bagaimanapun orang yang beriman terus tidak berilmu, itu tidak ada wibawa yang lebih, tidak ada derajat yang lebih. Orang beriman itu kan berwibawa. Jika orang beriman itu berilmu, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, betapa mereka itu menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia, insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhannya ini yang terakhir. Kenikmatan futurnya jiwa, nikmatnya makanan jiwa, itu konon dalam sebuah hadis disebutkan Allah akan menampakkan di pagi hari kepada penghuni-penghuni surga. Maka ketika menampakkan itu wujudnya wallahu a'lam, bagaimanapun modelnya, kita tidak bisa merekayasa modelnya apa. Yang jelas Rasulullah pun terhalang ketika melihat Allah itu sehingga tertunduk wajah beliau karena tertutup Allah itu oleh cahaya demi cahaya, cahaya yang berkilau-kilau demi cahaya yang itu tidak tertembus oleh pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, happy ending. Inilah yang saya maksud kemarin, futurnya jasmani dan rohani. Mudah-mudahan jelas sehingga tidak timbul pertanyaan. Monggo Pak Harto, silakan.